Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan olehnya kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syariat dengan sempurna kepada umat manusia. Semoga kita sebagai umatnya termasuk golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan ajaran beliau hingga ajal tiba. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan perihal 3 orang yang terjebak dalam gua karena batu yang menutupinya. Ketiganya tak bisa keluar kecuali setelah mereka berdoa dengan wasilah amal soleh yang menjadi unggulannya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang telah tua dan aku juga memiliki anak-anak yang masih kecil. Saya biasa pergi untuk mengembala kambing lalu pulang untuk memerah. Kemudian aku membawanya untuk kedua orang tuaku hingga keduanya bisa minum. Setelah itu baru kemudian aku memberi minum anak-anakku, keluargaku dan istriku. Pada suatu malam aku terlambat pulang dan ternyata mereka berdua telah tidur. Maka aku pun berdiri di dekat kepala keduanya dan aku tidak ingin membangunkannya. Dan aku tidak ingin memberi minum anak-anakku sebelum keduanya. Aku tidak membangunkan keduanya padahal anak-anakku merengek-rengek di bawah kakiku. Dan aku tetap diam berdiri sambil membawa gelas di tanganku sambil menunggu mereka berdua bangun dari tidurnya. Dan ternyata keduanya bangun ketika terbit fajar. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwasannya aku melakukan hal itu karena berharap wajah-Mu, maka bukakanlah pintu gua ini hingga kami bisa melihat langit. Maka dibukakanlah bagi mereka sedikit celah, akan tetapi mereka bertiga belum bisa keluar. Lantas orang kedua berkata, Ya Allah, aku memiliki seorang sepupu wanita yang sangat aku sukai. Aku pun menghendaki dirinya. Akan tetapi ia menolak diriku hingga suatu ketika ia menghadapi kesulitan dan mendatangiku. Maka aku pun memberinya 120 dinar dengan syarat agar ia menyerahkan dirinya kepadaku. Dan ia pun setuju. Maka tatkala aku telah duduk di antara 2 kakinya, tiba-tiba ia berkata, bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah engkau membuka keperawanan kecuali dengan haknya. Maka aku pun berpaling meninggalkannya padahal aku sangat menginginkannya. Dan aku relakan emas yang telah aku berikan kepadanya, yaitu 120 dinar. Aku berdoa, Ya Allah, jika memang aku melakukan hal itu karena ikhlas mengharapkan wajah-Mu, maka hilangkanlah kesulitan yang kami alami. Maka terbukalah celah batu tersebut, hanya saja mereka belum bisa keluar darinya. Lantas orang ketiga berkata juga,
Ya Allah, aku telah mempekerjakan para buruh dan aku telah memberikan gaji mereka seluruhnya, kecuali satu orang yang telah pergi dan meninggalkan gajinya. Maka aku pun mengembangkan gajinya tadi sehingga membuahkan banyak harta. Lalu suatu kali buruh itu datang kepadaku dan berkata, "Wahai Abdullah, berikanlah gajiku kepadaku." Maka aku berkata, "Seluruh yang engkau lihat ini adalah gajimu, onta, sapi, kambing, dan budak-budak." Ia pun berkata, "Wahai Abdullah, janganlah engkau mengejekku." Aku berkata, "Aku tidak sedang mengejekmu." Maka ia pun mengambil seluruhnya, lalu menggiringnya, tidak menyisakan sedikit pun. Ya Allah, jika memang aku melakukan hal ini karena mengharapkan wajah-Mu, maka bebaskanlah kesulitan yang sedang kami hadapi. Maka bergeserlah batu itu hingga ketiganya bisa keluar dari gua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bertabur faedah dan hikmah dalam kisah ini. Banyak sudut pandang yang menarik untuk diambil pelajaran. 3 orang itu memiliki unggulan amal yang berbeda-beda, akan tetapi ada kesamaan dari sisi pendorong amal. Bagaimana mereka bisa melakukan hal-hal yang bisa dibilang luar biasa, baik dari sisi menjalani ketaatan maupun menghindari kemaksiatan? Faktor pendorong dari semua itu adalah hadirnya perasaan bahwa mereka berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang sering diistilahkan oleh para ulama dengan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, muraqabah menyebabkan seseorang bersemangat dalam kebaikan dan tegar dalam ketaatan, karena ia tahu bahwa apa yang dilakukan tak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak luput pula dari penilaian zat yang menguasai hari pembalasan. Maka kita dapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memotivasi orang-orang beriman untuk beramal soleh dengan cara meyakinkan bahwa Allah senantiasa memperhatikan dan menyaksikan kebaikan yang mereka lakukan. Bagaimana seorang mukmin tidak bersemangat untuk mengerjakan solat, sedangkan Allah berfirman, "Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin." Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk solat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 218-219. Saudara-saudara, tak ada yang rugi meski kebaikan kita tak disaksikan orang, tak pula ramai dengan pujian, karena hanya Allah lah yang kuasa membalas segala kebaikan. Alangkah indah kisah seorang tabi'in, Rabi' bin Khusaim, ketika ia memberikan roti istimewa kepada seorang pengemis tua. Dari cara makannya terlihat pengemis itu akalnya tidak begitu waras. Ketika anaknya berkata, "Semoga Allah merahmati ayah. Ibu telah bersusah payah untuk membuat roti itu untuk ayah. Kami sangat berharap agar ayah sudi menyantapnya. Namun tiba-tiba ayah berikan roti itu kepada orang linglung yang tidak tahu apa yang sedang dimakannya." Dengan penuh keyakinan beliau menjawab, "Wahai putraku, jika pengemis itu tidak tahu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu." Begitulah kebaikan serasa mudah dilakukan ketika muraqabah dilakukan.
yakni ketika menyadari dirinya dalam pengawasan dan bahwa Allah menyaksikan. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun orang kedua yang terjebak dalam gua adalah orang yang hampir saja terjerumus ke dalam zina. Ia telah membayarnya, tak ada satu pun orang yang melihatnya, hanya satu yang membuatnya berhenti melakukannya, yakni ketika diingatkan pengawasan Allah atasnya. Begitu efektif sifat muraqabah untuk menghentikan laju syahwat yang ingin menerjang maksiat. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Andai saja seseorang senantiasa sadar atas pengawasan Allah, niscaya ia memilih untuk menjauhi dosa daripada mendekatinya dan mengurungkan niat buruknya daripada melaksanakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qalatil malaikatu Rabbi zaka abduka yuridu an ya'mala sayyi'atan wa huwa absaru bih. Faqala irqabuhu fa in 'amilaha faktubuha lahu bimisliha wa in tarakaha faktubuha lahu hasanatan. Innama tarakaha min jarraya." Malaikat berkata, "Wahai Rabbi, hambamu itu ingin melakukan keburukan, padahal Allah lebih jeli melihatnya." Maka Allah berfirman, "Awasilah ia, jika dia melakukan keburukan, maka catatlah satu dosa yang sepadan atasnya. Namun jika dia mengurungkannya, maka catatlah satu kebaikan baginya, karena ia mengurungkan niat buruknya karenaku." Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Muraqabah menyebabkan seorang mukmin berhati-hati dalam setiap tindakan dan gerak-geriknya. Seperti nasihat emas Hatim bin Al-Asam rahimahullah, "Kendalikanlah nafsumu dengan 3 hal. Jika kamu hendak berbuat, sadarilah bahwa Allah melihatmu. Jika kamu hendak berucap, sadarilah bahwa Allah mendengarmu. Dan jika kamu dalam keadaan diam, sadarilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu pikirkan." Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sungguh menakjubkan unggulan amal orang ketiga di antara 3 orang yang terjebak dalam gua itu. Ia memiliki sifat muraqabah tingkat tinggi. Tak hanya merasa gerak-gerik badannya yang diawasi oleh Allah, tapi juga gerak-gerik hatinya. Ia merasa niatnya diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka pada akhir pengajian ini, marilah kita tingkatkan muraqabah kita, di mana kita selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tingkatkan amal ibadah kita, tingkatkan sholat kita, tingkatkan sedekah kita, tingkatkan segala kebaikan kita semuanya. Semoga Allah membimbing dan memberikan ridhonya kepada kita semua. Dan akhirnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.